Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, dan diantara adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat diberi petunjuk berupa Al-Quran, dan tak lupa adalah nikmat diberi waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah istiqomah di atas jalan sunnahnya hingga akhir kiamat kelak. Amin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan khususnya kepada para jamaah sekalian. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya, serta wasilah hak-haknya dan janganlah bermaksiat kepadanya. Karena dengan takwalah kita dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh Dia telah mengutus kepada umat ini seutama-utamanya Rasul, menurunkan atas mereka seagung-agungnya kitab, dan menjanjikan bagi mereka kemenangan apabila mereka memenangkan agamanya, serta kejayaan dan kemuliaan jika mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sungguh agama ini telah meraih kemuliaan memimpin dunia hingga berabad-abad lamanya. Kemudian kepemimpinan itu dicabut dan negaranya pun hancur. Musuh-musuh bersatu melawannya, musibah beruntun menimpanya, ujian dan cobaan silih berganti menerpa. Fakta menyakitkan dan kondisi memilukan ini telah menyibukkan orang-orang dari memberikan perhatian kepada putra-putri umat ini. Pertanyaannya, apa yang telah menerpa kita wahai saudara-saudaraku? Apa yang menimpa umat ini sehingga mereka rendah dan hina? Apa faktor-faktor penyebab dan pemicu yang membuat kita tergeletak di atas tanah tandus setelah sebelumnya berada di puncak ketinggian? Apa yang menyeretnya turun ke dasar yang paling bawah dan melempar ke lubuk kenyataan yang sangat buruk ini? Jawabannya adalah keterjerumusan dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Lalu di antara perkara yang tidak ada ruang perdebatan di dalamnya, bahwa Allah dalam kehidupan ini memiliki sunnah-sunnah yang tidak berubah di dalam alam ini, tidak berganti dalam penciptaan, serta tidak bergeser dalam kehidupan individu, umat dan bangsa. Umat yang berjalan di atas syariat Allah dan manhaj Rasulullah, niscaya mereka akan sampai kepada tujuannya, mendapatkan keinginan, dan Allah dengan karunia dan kemurahannya akan meluruskannya, menolong dan menjaganya. Tidak ada antara Allah dengan seorang dari ciptaannya hubungan garis keturunan dan nasab. Apabila umat meninggalkan perintah Rabb-nya, menyelisihi hukum-hukum agamanya, dan menyalahi sunnah Rasulullah, maka Dia akan membentangkan baginya jalan melelahkan dan menyesakan hingga ia mau kembali kepada agamanya. Alangkah mudahnya penciptaan bagi Allah jika mereka menyanyiakan perintahnya, terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah dan tidak melaksanakan hukum-hukum agamanya sebagaimana mestinya. Bukankah tidak ada umat yang diazab baik pada masa lalu maupun masa sekarang kecuali disebabkan oleh dosa-dosa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatil mu'minin wa ma haramallah. Sungguhnya Allah merasa cemburu, dan kecemburuan Allah itu muncul ketika seorang mukmin melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Wahai kaum muslimin, maksiat dan dosa menimbulkan dampak negatif yang sangat buruk terhadap jasmani dan rohani, bahkan menjadi aral dalam sejarah kehidupan umat dan masyarakat. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, yang patut diketahui bahwa dosa dan maksiat sangat berdampak negatif. Tentu dampak negatifnya terhadap hati sama dengan dampak negatifnya terhadap tubuh. Tidak ada perbuatan jahat dan penyakit yang muncul di dunia dan di akhirat yang terlepas dari dosa dan maksiat. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari penduduk langit dan dilaknat? Apa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air yang menyentuh lehernya? Apa yang menyebabkan angin topan menghancur-leburkan kaum Ad hingga bergelimpang di atas tanah dalam kondisi meregang nyawa, layaknya batang pohon yang kosong? Sedangkan tempat tinggal, sawah, ladang, tanaman ternak yang hancur lebur hingga mereka menjadi pelajaran bagi umat-umat manusia. Apa yang menyebabkan kaum Syu'aib dinaungi awan azab, dan ketika awan itu telah menutupi mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala? Apa yang menyebabkan kampung-kampung kaum Lut diangkat lalu dibalikan dan dihantamkan ke bumi hingga dimusnahkan mereka semua? Kemudian mereka dihujani bebatuan, dan azab itu tak lama lagi dialami oleh orang-orang zalim. Apa yang menenggelamkan Firaun dan kaumnya di lautan? Lalu roh-roh mereka dipindahkan ke Jahanam sehingga jasad-jasad mereka ditenggelamkan dan ruh mereka dibakar. Apa yang menyebabkan Korun dibenamkan ke dalam bumi bersama harta benda berserta keluarganya? Apa yang membinasakan generasi-generasi setelah Nuh dengan berbagai siksaan dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya? Apa penyebabnya sehingga mereka dikuasai beragam azab dan siksaan? Sekali waktu dengan pembunuhan, penahanan kaum wanita, dan perusakan tempat tinggal. Di waktu yang lain dengan kezaliman penguasa, dan di waktu lainnya lagi dengan merubah mereka menjadi kera dan babi. Lalu akhir dari itu Allah bersumpah, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al azab. Sungguh dia akan mengirim orang-orang yang menimpakan azab seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, hingga akhir kiamat. Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Lalu beliau terus menyebutkan siksaan akibat dosa-dosa dan kemaksiatan, pengaruh-pengaruhnya bagi hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat, menyaringnya dari nas-nas Alkitab dan As-Sunnah, menelusuri kejadian-kejadian umat-umat dan generasi-generasi serta sejarah para pendusta dan para penentang. Hukuman akibat kemaksiatan diantaranya adalah tidak mendapatkan ilmu dan rizki, mendapatkan kemudahan, kehinaan, kesulitan, kegelapan, kelemahan hati dan badan, serta dicegah dari ketaatan dan hilangnya keberkahan. Allah SWT berfirman, "Wa may yuhinallahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Maksiat juga menyebabkan kerusakan akal, kelemahan tekad, tertutupnya hati nurani, padamnya api cemburu, perginya rasa malu, hilangnya nikmat, datangnya siksaan, rasa takut, gentar dan galau, butanya nurani, dicegahnya hujan, dan datangnya bermacam-macam azab, bencana dan siksaan, serta kesulitan di dunia dan di akhirat. Ringkasnya, semua keburukan dan kerusakan di air dan di udara, tanaman dan buah-buahan, tempat-tempat tinggal, manusia dan negeri, daratan, udara dan lautan, cepat maupun lambat penyebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Kitabullah datang menegaskan sunnah-sunnah ini, terutama saat menyebut kisah-kisah para pendusta di antara umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran, nasihat, ancaman dan peringatan. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kebaikan memantulkan sinar di wajah, cahaya di hati,
keluasan dalam rizki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Sedangkan keburukan memantulkan kesuraman pada wajah, kegelapan dalam kubur, dan juga dalam hati, kelemahan pada tubuh, kesempitan rizki, dan kebencian di hati manusia. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang ahli maksiat, meski keledai berlari kencang membawa mereka, hewan tunggangan berjalan dengan cepat dan sempurna, namun kehinaan maksiat tidak berpisah dengan hati mereka, dan Allah enggan kecuali menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wahai saudaraku, belum tibakah saatnya bagi umat Islam untuk mengetahui bahwa kelemahan, perselisihan, perpecahan, dan penguasaan musuh pada umat ini sungguhnya disebabkan oleh terjerumusnya para pengikutnya dalam maksiat kepada Allah. Tidakkah patut baginya saat ini mengalami bermacam-macam hukuman agama dan dunia, indrawi dan maknawi, yang disebabkan perkara-perkara haram, agar kembali kepada agamanya yang hak, mengetahui bahwa kekacauan di seluruh bidang kehidupan serta peperangan dahsyat hingga menghancurkan yang hijau maupun kering, penyakit-penyakit ganas, kelaparan yang mengejutkan, banjir yang membinasakan, gempa bumi, dan letusan gunung Merapi yang menghancurkan. Peristiwa-peristiwa menakutkan semuanya disebabkan oleh dosa-dosa para hamba dan sikap berpaling dari Rabb mereka. Allah SWT berfirman, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Quran surat Al-Jin ayat 17. Wahai kaum muslimin, tidaklah kalian perhatikan penderitaan dan siksaan yang menimpa umat-umat dan bangsa-bangsa di sekitar kita? Apakah ia terjadi melainkan karena dosa-dosa dan maksiat? Sungguhnya ia menjadikan negeri kering kerontang, banyak masyarakat yang tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, dalam akidah dan pemikiran akhlak putra dan putrinya. Kesyirikan kepada Allah pun menyebar. Juga perselisihan terhadap sunnah Rasulullah dalam bentuk bid'ah dan perkara baru. Larangan-larangan Allah dilanggar. Dosa-dosa besar yang mendatangkan kemarahan Allah dilakukan. Kefasikan merajalela, kerusakan pada rumah, jalan, dan pasar-pasar menyebar. Semua itu tanpa pengingkaran apalagi perubahan. Tidaklah tersembunyi bagi mereka yang memiliki perhatian besar terhadap hal-hal yang diekspos oleh saluran-saluran penyiaran berupa beragam kerusakan dan gaya hidup serba boleh. Hingga hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Bahkan sebagian dosa hari ini menjelma menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh sekelompok manusia. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Benar, sungguh kaum muslimin saat ini hidup dalam masa keterasingan Islam. Di tengah merebaknya fitnah-fitnah akhir zaman, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Demikianlah orang-orang menggantungkan harapan yang besar atas kebangkitan Islam yang baru, gerakan keimanan yang lurus dan kesadaran perbaikan yang terpuji, yang meliputi semua pelosok alam Islami, untuk mengembalikan putra-putri kaum muslimin dan para pemuda mereka kepada sumber kemuliaan dan kebahagiaan mereka, baik dunia maupun di akhirat. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya agama Islam yang Allah telah tunjuki kita kepadanya, dan tidaklah kita mendapat petunjuk jika Allah tidak menunjuki kita, adalah karunia yang besar dan nikmat yang agung, yang kita memohon kepada Allah agar memberi kemudahan untuk mensyukuri ilmu dan amal serta lahir dan batin. Inilah agama kebaikan, keadilan dan keselamatan, rahmat, kecintaan dan keharmonisan. Manusia pada hari ini berharap naungan agama lebih melebar, sehingga menuntut kesungguhan dalam bidang amal untuk Islam, bangkit pada tingkat dakwah kepada Allah. Wahai saudara-saudaraku, tanggung jawab menolak wabah dosa dan akibat yang mengerikan atas individu dan masyarakat berada di pundak setiap muslim. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Hendaklah masing-masing memperbaiki dirinya, menjaga keluarganya, membina anak-anak di atas cinta kepada kebaikan, serta meninggalkan kemungkaran. Setiap orang berupaya sesuai dengan kekuatan dan kemampuan menuju penyucian masyarakat dan lingkungan dari noda-noda maksiat. Dan Allah akan menanyai setiap orang-orang atas apa yang dititipkan kepadanya, apakah dijaga atau disia-siakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ksif 'annal bala wal waba. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jamil biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman waj'alna minhum mahsyurna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Mm-hmm.